Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang sampel dan titik sampel suatu kejadian. Materi ini merupakan materi prasyarat sebelum masuk ke materi utama tentang peluang. Ada dua istilah yang harus kalian kuasai. Yang pertama, ruang sampel. Yang kedua, titik sampel. Mari kita telaah definisinya. Ruang sampel adalah seluruh kemungkinan yang muncul dari suatu kejadian atau percobaan. Artinya, di dalam ruang sampel memuat semua titik sampel yang mungkin dari satu kejadian. Sedangkan titik sampel adalah anggota ruang sampel yang menunjukkan kejadian itu sendiri. Banyaknya titik sampel di setiap percobaan berbeda-beda. Nah, secara definisi mungkin kalian masih bingung. Mari kita masuk saja ke contoh soalnya, yaitu kejadian pada mata uang logam, spesifiknya pada pelemparan satu mata uang logam. Kalian pasti sudah tahu bahwa mata uang yang kalian ketahui yaitu koin mempunyai dua sisi. Ada yang berbentuk angka, ada juga yang muncul berupa gambar. Nah, untuk mata uang di Indonesia, gambarnya biasanya berupa Garuda. Artinya, di sini ada ruang sampel yaitu A dan G. Nah, ruang sampel ini harus ditulis dalam kurung kurawal seperti ini. Gitu. Bagaimana dengan titik sampel? Titik sampelnya ada dua, yaitu A dan G. Jadi A merupakan titik sampel, G merupakan titik sampel. Tapi semua kejadiannya yaitu A dan G adalah ruang sampel. Artinya, kalian harus bisa memahami konsep bukan dengan menghafal definisi dari ruang sampel maupun titik sampel. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang kedua tentang pelemparan dua mata uang logam. Nah, dua mata uang logam ketika kalian lempar, kejadiannya pasti berbeda-beda. Salah satunya angka-angka, gambar-gambar, angka gambar, atau gambar angka. Nah, kalau kita tulis dengan rapi ya dan dengan tampilan yang bisa dipahami orang lain, maka kalian bisa menggunakan diagram pohon. Diagram pohon itu seperti ini. Untuk koin pertama itu muncul angka, lalu muncul gambar. Sedangkan koin kedua dia punya dua kemungkinan, ya, yaitu angka, gambar, lalu di sini angka, gambar. Sehingga kalau kita terjemahkan, maka hasilnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, untuk menuliskan ruang sampelnya harus menggunakan kurung kurawal dan diberi tanda kurung seperti ini. A, A, lalu A, G, lalu G, A, lalu G, G, baru kita tutup dengan kurung kurawal gitu ya. Jadi tidak boleh A, G gitu. Jadi harus menggunakan koma. Dan titik sampelnya ada 4 ya. Ada 4 gitu ya. Jadi ruang sampel berisi titik sampel. Oke, kita masuk ya ke kejadian pelemparan 3 mata uang logam. Nah, kalau 3 mata uang logam berarti kita ada 3 kemungkinan, yaitu koin pertama, koin kedua, dan koin ketiga. Nah, di sini koin pertamanya adalah angka dan gambar ya. Angka, lalu gambar, lalu koin kedua sudah pasti angka dan gambar lagi. Nah, di sini ya. Gambar lagi. Di sini juga ada angka dan gambar lagi. Artinya kemungkinan ketiga juga sama, yaitu angka
gambar. Lalu angka lagi, gambar lagi. Angka lagi, gambar lagi. Angka lagi, dan gambar lagi. Karena memang mata uang itu hanya memiliki dua sisi. Artinya, kemungkinannya di sini ada, kita cek satu-satu ya. Angka, lalu di sini angka gambar, di sini angka gambar angka, lalu di sini angka gambar gambar. Lalu di sini gambar angka, gambar angka gambar, gambar angka, dan yang terakhir adalah gambar gambar. Nah, jadi titik sampelnya ada, kalau kalian hitung pasti ada 8 gitu. Nah, untuk menulis ruang sampelnya tentu akan terlalu panjang kalau kalian tulis. Makanya dibuat yang namanya diagram pohon agar memudahkan kalian dalam menyajikan suatu ruang sampel itu sendiri. Nah, sekarang kesimpulannya. Bagaimana jika saya melempar N mata uang logam? Nah, kalau kita rangkum sedikit di sini, jika satu koin itu titik sampelnya ada 2. Lalu 2 koin titik sampelnya ada 4. Dan ketika 3 koin titik sampelnya ada 8. Nah, kalau kita lihat, mata uang logam itu kan mempunyai 2 sisi. Jadi saya bisa simpulkan menjadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Nah, di sini yang tetap adalah 2. Nah, 2 itu adalah menunjukkan apa? Banyak kemungkinan. Lalu 1, 2, 3-nya kan berubah mengikuti jumlah koinnya itu sendiri. Gitu ya. Nah, jadi di sini pangkat banyak koin. Nah, jika banyak koinnya N, maka kejadian atau titik sampel dari N mata uang logam adalah 2 pangkat N. Gitu ya. Oke, kita sekarang lanjut pada kejadian pelemparan 1 dadu. Kalian pasti tahu dong dadu yang suka kalian mainkan. Mungkin ada permainan waktu kalian kecil ya, seperti monopoli, ular tangga, dan lain-lain. Nah, dadu ini memiliki 6 sisi. Di dalam setiap sisi ada angka yang berbeda-beda. Ada angka 1 sampai 6. Artinya ruang sampelnya sudah jelas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi titik sampelnya ada 6 ya. Bagaimana dengan pelemparan 2 dadu? Kalau pelemparan 2 dadu tentunya saya bisa menggunakan diagram pohon. Artinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu akan saya cabang-cabangkan sebanyak 6 bilangan ya. Gitu. Saya buat seperti ini sampai 6 kali. Nah, kalau menurut saya tampilannya tidak enak dilihat. Karena apa? Kelihatan memusingkan. Oleh karena itu, untuk pelemparan 2 dadu baiknya disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, seperti tabel ini ya. Jadi kelihatan lebih rapi dan lebih jelas ya. Nah, di sini menggambarkan ruang sampel untuk dadu pertama dan ruang sampel untuk dadu kedua.
Nah, kalau kalian hitung ada berapa titik sampel di tabel ini? Nah, kalau kalian hitung ternyata titik sampelnya ada 36. Nah, mari kita tarik kesimpulannya ya. Tadi pelemparan satu dadu ada 6 titik sampel. Lalu 2 dadu ada 36. Bagaimana dengan n dadu? Nah, kita harus lihat bahwa kalau 6 itu adalah 6 pangkat 1 dan 36 itu adalah 6 pangkat 2. Dengan 1 sesuai dengan banyak dadunya ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa kalau n dadu adalah 6 pangkat n, di mana 6 merupakan banyak sisi dadu. Ya. Lalu di sini adalah banyak dadunya gitu. Jadi untuk kedepannya ketika kalian mencari kejadian pelemparan 3 dadu, kalian tidak perlu membuat tabel, tidak perlu membuat diagram pohon, cukup dengan kalian menulis 6 pangkat 3 karena kemungkinannya sangat banyak, yaitu 216 kemungkinan atau titik sampel gitu ya. Nah, sekarang kita ke kejadian pada dadu dan logam, yaitu kejadian pelemparan 1 logam dan 1 dadu. Nah, kalian kan sudah tahu bahwa logam itu mempunyai 2 sisi, yaitu A dan G. Lalu kemungkinan dadu ada 6. Sehingga saya bisa tulis seperti ini ya. Nah, sampai 6 kali. Saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini juga sama. Kita tulis sampai 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tampilan seperti ini kan kurang mengenakan. Sehingga saya bisa menyajikannya dalam bentuk tabel seperti ini. Seperti ini ya. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi lebih rapih. Nah, untuk bisa mengetahui, saya hanya ingin tahu misalnya titik sampelnya itu ada berapa sih, tapi saya nggak kepengen tahu ruang sampelnya itu apa saja. Maka kalian harus lihat bahwa dalam uang logam itu ada 2 sisi. Ya, 2 sisi. Lalu dalam 1 dadu ada 6 kemungkinan. Jadi saya tinggal kalikan 2 kali 6 yaitu 12. Sehingga ada 12 titik sampel. Nah, tentang kemungkinan-kemungkinan ini nanti akan berlanjut ke materi kelas 12 yaitu aturan perkalian. Nah, sekarang kejadian pelemparan 2 logam dan 1 dadu. Nah, kalian kan sudah tahu bahwa tampilan yang lebih rapi adalah dengan tabel. Tapi untuk 2 logam dan 1 dadu, tampilan yang lebih baik adalah seperti ini. Nah, jadi tidak semua itu selalu rapi dengan tabel. Terkadang bisa juga lebih rapi dengan menggunakan diagram pohon. Nah, kalau kalian lihat, ada berapa titik sampel di sini? Ternyata hasilnya ada 12 ya. Nah, untuk cara mengerjakannya, itu cukup mudah. Contoh, logam pertama kan ada 2 sisi. Lalu mata uang yang kedua ada 2 sisi. Lalu dadu ada 6 sisi. Jadi totalnya adalah 24 titik sampel. Nah, tapi kenapa di dalam gambar ini hanya ada 12? Nah, kalau kita lihat di sini baru menampilkan angka saja.
belum menampilkan hasil kalau yang muncul pertama adalah gambar gitu ya. Jadi tapi saya tidak punya gambarnya gitu. Tapi kalian boleh mencobanya sendiri setelah menonton video ini. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu kejadian pada kartu bridge. Nah, kalian mungkin sering ya mendengar kata kartu remi daripada kartu bridge. Nah, kita cek dulu ya seperti apa sih wujudnya kartu remi itu. Nah, seperti ini ya wujud kartu bridge. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 simbol ya. Simbol yang pertama itu yang ini, itu biasa orang-orang sebut sih tempe ya. Yang ini. Tapi saya juga nggak tahu kalian biasa sebutnya apa. Lalu yang ini orang biasa sebut love. Lalu ini orang biasa sebut keriting. Dan yang ini adalah orang biasa sebut diamond. Nah, kartu yang bernomor 1 itu orang biasa menyebut dengan kartu as. Dan berikut angka dari 2 sampai 10. Lalu kartu-kartu yang cantik ini itu ada 3 macam, yaitu ada king, queen, dan jack ya. Jadi ada queen, king, jack, ada 3, jadi totalnya satu lambang punya 13 kartu. Artinya karena di sini ada 4 gambar, maka semua ruang sampelnya ada 52 titik sampel. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kok joker nggak masuk ke dalam kartu bridge? Untuk materi seperti ini biasanya joker tidak diikut sertakan gitu ya. Jadi ingat, ruang sampel untuk kartu bridge berisi 52 titik sampel, yaitu 14. Maksud saya 13 tempe, 13 as, 13 love, 13 keriting, dan 13 diamond. Gitu ya. Nah, jadi kalau untuk kartu sih jarang ditulis satu-satu ya ruang sampelnya, karena lebih praktis kalau disajikan gambarnya begitu. Nah, inilah kira-kira prediksi-prediksi kejadian yang akan muncul nanti di peluang. Sehingga nanti ketika saya menjelaskan tentang peluang, kalian tidak bertanya-tanya lagi tentang ruang sampel, titik sampel, apa itu logam, bagaimana dadu, dan lain sebagainya, terutama tentang kartu bridge. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.